言葉にできない。君のくれた日々が積み重なり、過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡。 Hello minasan, そんなの許すに決まってるじゃん。 selamat datang kembali di channel Wibu Akut. Di video kali ini Wibu Akut akan melanjutkan perjalanan si Babang Ryo yang abis menolak cinta dari Sayo. Sayo-san, gomennasai. Sedih si aku kalau jadi Sayo. Setelah sebelumnya Ryo tahu identitas ibu dan ayahnya, Ryo memutuskan untuk kembali ke Beltram. Namun sebelum kembali Ryo singgah dulu ke desa spirit untuk menemui Latifah. Tapi saat singgah tiba-tiba waktu bangun ada gadis di sebelah Ryo. Siapakah gadis ini? Kok mirip gadis berambut pink yang muncul di part awal? Ya udah, nggak usah berlama-lama, kita mulai aja alur cerita Seirei Gensouki. Gadis berambut pink panjang itu sudah terbangun. Dia memberitahu Ryo kalau dirinya adalah spirit yang membuat kontrak dengan Haruto. Ryo jadi paham sekarang, kalau gadis berambut pink panjang ini adalah spirit yang dibicarakan oleh Dorias. Ryo juga mengingat kalau gadis ini yang mengajarkan teknik spirit ke dirinya. Ryo mencoba menanyakan nama gadis ini, tapi dia tak mengingat siapa namanya. Gadis spirit ini malah ingin diberi nama oleh Ryo. Orphea agak merasa aneh kenapa gadis itu memanggil Ryo dengan sebutan Haruto. Tapi untungnya Ryo bisa ngeles tentang hal itu. Sarah dan yang lainnya menyarankan Ryo untuk meminta saran ke para tetua dan Dorias. Kemudian Ryo memberi nama ke gadis spirit itu, namanya adalah Aisyah. Lalu Ryo menemui para tetua untuk meminta saran ke mereka. Tak lama setelahnya Dorias muncul karena merasakan ada spirit kuat muncul dalam penghalang desa. Dorias memperkenalkan diri ke Aisyah. Dorias sedikit kebingungan karena harusnya setiap spirit berbentuk manusia membawa ingatan sebelum kebangkitan. Tapi Aisyah tak memiliki ingatan itu sama sekali. Aisyah hanya ingat dirinya adalah spirit yang menjalin kontrak dengan Haruto. Slidora agak bingung kenapa Ryo dipanggil Haruto. Ryo memberitahu kalau dirinya adalah buronan di daerah Astral. Maksudnya wilayah barat dari Belantara. Dorias mencoba mengidentifikasi tentang Aisyah dengan menanyakan elemen apa yang dikuasai olehnya. Aisyah menjawab. Para tetua dan Dorias cukup terkejut dengan jawaban Aisyah. Untuk membuktikan ucapan Aisyah, Dorias menyuruh Aisyah untuk bertarung dengan Ryo. Tujuannya supaya Ryo juga paham kekuatan dari Aisyah. Baru saja mulai pertarungannya, para penonton sudah dibuat terkejut. Ryo bisa tahu kalau Aisyah menyalin gerakannya. Bahkan pertempuran dengan teknik spirit Aisyah bisa seimbang dengan Ryo. Teknik spirit Ryo dan Aisyah saling beradu, hal itu membuat pertempuran semakin memanas. Dorias langsung menghentikan pertempuran mereka berdua. Jika diteruskan mungkin desa spirit bisa porak-poranda. Dengan begini ucapan Aisyah bisa dipercaya. Tapi Dorias berpikir kalau saat ini Aisyah hanya mengeluarkan kekuatannya cuma sebagian kecil saja. Dorias berpikir kalau saat ini Aisyah masih berbahaya sebagai spirit. Dorias memutuskan untuk mengajarkan Aisyah semua pengetahuan tentang spirit. Sejak saat itu Ryo dan Aisyah terus berlatih dan belajar dari Dorias. Lalu Dominic telah menyelesaikan rumah pesanan Ryo. Karena rumah sudah selesai, Ryo berpikir untuk segera melanjutkan perjalanannya ke Beltram. Ryo berencana berangkat besok lusa. Sebelum masuk rumah, Sarah berbicara sebentar ke Ryo. Sarah meminta tolong ke Ryo untuk meluangkan waktu untuk Latifah. Saat sedang mandi, Ryo terus berpikir tentang ucapan Sarah.
Sejak Aisyah bangkit, Rio jadi sibuk sendiri dan jadi tak ada waktu untuk Latifah. Namun saat sedang merenung, Latifah tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Sebenarnya menurut Rio hal ini tak bagus. Tapi karena besok lusa dirinya akan berangkat, jadi untuk malam ini saja tidak apa-apa. Latifah menggosok punggung dari Rio. やっぱりお兄ちゃんの背中は大きいね。 Rio dan Latifah berbincang banyak hal tentang reinkarnasi mereka berdua. Enak banget jadi Rio, jadi pengen juga. 今度もちゃんと里に帰ってくるよね。 Tiba saatnya Rio untuk berangkat. Para tetua menghadiahkan Rio sebuah alat teleportasi satu arah. Dan Sildora juga memberi sebuah anting yang bisa merubah warna rambut. Rio langsung terbang menuju daerah Beltram. Cerita beralih ke Celia yang memegang surat dari Rio. Tapi tiba-tiba saja datang Charles menemui Celia. Sepertinya ada kejadian besar terjadi di kerajaan Beltram yang tak Rio ketahui. Saat ini tahun 1000 era suci, musim semi. Rio dan Aisyah sampai ke kerajaan Beltram. Rio agak bingung kenapa keadaan kota jadi ramai. Rio memakai anting pemberian Sildora untuk merubah warna rambutnya. Kemudian Rio mampir ke toko kue untuk mencari informasi. Rio mendapatkan info kalau besok akan ada parade pernikahan bangsawan. Lalu di malam hari Rio menyelinap ke akademinya dulu. Namun Rio tak menemukan Celia di ruangannya. Tapi Rio tak habis akal. Rio pergi ke ruang yang lain untuk mencari guru di akademi ini. Lalu guru itu dibuat tak sadar dengan hipnotis. Rio mengorek informasi tentang Celia dari guru itu. Rio terkejut kalau yang akan menikah besok adalah Celia dan Charles Arbor. シャルル・アルボート。 Rio sangat terkejut mendengar kalau Celia akan menikah dengan Charles. Jadi hal ini bisa terjadi disebabkan kekalahan telak kerajaan Beltram dari kerajaan Proxia. Namun berkat tindakan keluarga Arbor, kerajaan Beltram bisa berhasil bernegosiasi dengan kerajaan Proxia. Tapi otoritas kerajaan jadi hilang, keluarga Huguenot yang diminta pertanggungjawaban malah kabur dari ibu kota. Keluarga Arbor mengambil momentum itu dan semakin memperoleh kekuatan. Jadi pernikahan Celia dan Charles termasuk dalam gerakan keluarga Arbor. Setelah itu Rio memutuskan untuk bertemu dengan Celia dan bertanya secara langsung. Aisyah dengan senang hati membantu Rio untuk mencari Celia. Cerita beralih ke Celia yang sedang makan malam dengan ayahnya dan Charles. Raut wajah Celia terlihat tak senang dengan pernikahan ini. Sementara itu Rio yang sedang mengawasi dari atas mendapat laporan dari Aisyah. Aisyah sudah berhasil menemukan lokasi dari Celia. Rio langsung menyusup masuk. Di kamar Celia terlihat sedang berpikir dan merenung. Celia sangat berharap bisa bertemu dengan Rio untuk terakhir kalinya. Lalu ada suara pintu terbuka dan ada yang masuk ke ruangan Celia. Tapi ternyata itu adalah Rio yang berhasil menyusup. お久しぶりです。 Celia memeluk Rio dengan sangat erat. Seperti biasa Rio menggoda Celia. またあなたはそういうことを言っちゃって。 Kemudian Rio menanyakan soal pernikahan Celia dan Charles. Rio ingin tahu apakah ini pernikahan yang Celia inginkan. Celia bisa menjawab pertanyaan Rio dengan sangat santai. Tapi perasaan Celia, それともリオが私をどこかに連れて行ってそこで一生私と暮らしてくれる？ Celia menyuruh Rio untuk segera pergi karena orang-orang yang mengurus dirinya akan datang. Rio pun menuruti perkataan Celia. Namun Rio merasa kalau Celia tak menunjukkan perasaan sebenarnya. Di pagi harinya di tenda persiapan pernikahan Celia dan Charles. Tiba-tiba saja Reis datang menemui Charles. Akhirnya saya mengerti kenapa keluarga Arbor bisa negosiasi dengan kerajaan Proxia. Karena Charles dan Reis memiliki semacam kedekatan. Reis ini adalah perwakilan dari kerajaan Proxia.
Kita beralih dulu ke Celia yang sudah didandani. Charles ingin melihat Celia yang sudah memakai baju pengantin. 素晴らしいよセリア、実に美しい。 Tapi tunggu sebentar, si Charles ternyata sudah punya istri dan istrinya ada 6. Celia ditatar dulu sama istri pertama Charles. Kemudian Christina datang untuk menemui Celia. Christina sudah tumbuh jadi gadis yang sangat cantik. Celia dan Christina mengobrol sambil meminum teh. Christina meminta maaf ke Celia karena hilangnya otoritas kerajaan mengakibatkan pernikahan politik Celia dan Charles terjadi. Setelah itu parade pernikahan dimulai. Banyak penduduk kerajaan yang menyaksikan parade ini. Sampai-sampai Celia mendapatkan julukan pengantin perak. Sementara itu Rio sedang mengawasi Celia dari bangku penonton. Aisyah mencoba menghubungi Celia dengan wujud spiritnya. Aisyah meminta Celia untuk melihat ke kanan dan rupanya Rio ada di sana. Celia menangis karena melihat Rio. 来ないでって言ったのに。 Celia dan Charles telah sampai ke altar pernikahan. Namun ada penyusup yang menyerang acara pernikahan Celia dan Charles. Penyusup itu tidak lain tidak bukan adalah Rio. Rio memulai aksi penyerangannya dengan sangat hebat. Terlihat kemampuan Rio sudah terasah dengan sangat mumpuni. Padahal yang Rio hadapi adalah prajurit terkuat di kerajaan Beltram. Bahkan Charles sampai terkejut dengan kemampuan dari Rio. Alhasil Rio berhasil mendaratkan pukulan ke perut Charles dengan telak. Rio langsung menyandera Celia. Meski terlihat melakukan kejahatan tapi sebenarnya Rio melakukan ini hanya karena ingin mengetahui perasaan Celia yang sebenarnya. Charles sama sekali tak mengenali Rio padahal hanya warna rambut saja yang diganti. Rio tak mau kehilangan hal penting tanpa bisa berbuat apa-apa. Celia sudah Rio anggap sebagai penyelamat hidupnya. Rio tak ingin menyesal seumur hidupnya jika membiarkan Celia terjebak dalam kondisi saat ini. Rio berencana membawa Celia pergi dari kerajaan. Dengan begitu keluarganya tak akan dituntut oleh keluarga Arbor. Celia yang tersentuh dengan ucapan Rio memutuskan untuk diculik oleh Rio. Mendengar hal itu Rio langsung melakukan aksinya. Charles yang marah menyuruh seluruh pasukannya untuk menangkap pembuat onar itu. Tapi karena arahan dari Charles malah membuat formasi pasukan jadi berantakan. Sementara itu Reis yang melihat penculik Celia sepertinya familiar. Reis menduga kalau itu adalah Rio. Reis sedikit menguji kemampuan Rio menggunakan teknik spiritnya. Tapi Rio masih dengan mudah menangkis serangannya. Alfred mengambil alih kepemimpinan pasukan dari Charles. Alfred bertanya ke Charles siapakah pembuat onar barusan. Charles sendiri tak tahu tapi yang pasti dia punya dendam terhadap dirinya. Sementara itu Rio sedang berlari sambil membopong Celia. Kemudian Rio menjalankan rencana yang sudah dia siapkan. Rio menyerahkan Celia ke Aisyah. Rio berencana untuk menjadi umpan sambil menyibukkan pasukan kerajaan. Supaya Celia bisa kabur dari kerajaan Beltram. Rio berhadapan dengan para pasukan kerajaan secara langsung. Rio sempat kewalahan karena kalah jumlah. Namun Rio akan berhadapan dengan Alfred. Rio bisa merasakan kalau Alfred ini sangat kuat. Namun Alfred merasa sedang diremehkan oleh Rio. Lalu Alfred menggunakan formula sihir yang ada di pedangnya. Sebuah tebasan besar membelah tanah di sekitar. Namun serangan Alfred itu sama sekali tak mengenai Rio. Sementara itu entah mengapa cuaca menjadi mendung dan ada petir yang menyambar. Kini Celia dan Aisyah berada di atas pegunungan. Rio yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Namun saat momen bahagia antara Rio dan Celia tiba-tiba saja ada kilatan cahaya menjulang ke langit.
Aisyah merasakan sesuatu dan meminta Rio untuk menyelamatkan mereka. Ternyata dari kilatan cahaya itu adalah sebuah proses perpindahan dunia. Terlihat ada beberapa orang yang terpanggil ke dunia ini. Para penduduk dunia ini menangkap mereka sebagai budak. Dan sepertinya bahasa yang digunakan juga berbeda, jadi mereka tak bisa berkomunikasi dengan penduduk dunia ini. Rio yang bertanya ke penduduk itu tak sengaja mendengar seseorang berbahasa Jepang meminta tolong. Rio langsung menyikat penduduk itu dengan cepat. Rio berhasil membebaskan 2 dari 3 orang yang ditangkap. Rio menolong sisanya, tapi betapa terkejutnya Rio, ternyata yang dia tolong adalah Ayase Miharu. Teman masa kecil Haruto yang membuat janji akan menikah dengannya saat dewasa nanti. Sungguh pertemuan yang sudah ditakdirkan. Oke minasan, itu dia akhir dari alur cerita Seirei Gensouki. Untuk season 2-nya sepertinya sudah dikonfirmasi. Sambil menunggu Wibu Akut akan membuat alur cerita lain dulu. Sampai ketemu lagi di next alur cerita.